Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terhalang oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut Rabu pagi. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Di sini dikhawatirkan dapat memicu penyakit infeksi saluran pernafasan akut, terutama pada anak-anak. Kabut sekarang tuh tebal banget soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebalnya? Iya, mulai pagi ini. Gimana kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 241,65 hektar. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Rabu pagi. Kondisi ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Banjarbaru. Warga pun mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan ada 107 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terbakar pada Januari hingga Juni 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Adesata, Sairi, iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi pasca gempa di NTT. Pemirsa, pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. 2 posko utama disiapkan untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Rabu dini hari 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat ASA, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, Ende, dan Nagekeo. Baik, pemirsa, untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin dan juru kamera Muhammad Khairuddin yang berada di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Muharlin, bagaimana kondisi di sana saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Lala dan juga Nata. Untuk saat ini kami tengah berada di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana untuk wilayah Nagekeo ini sendiri merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah dari gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang melanda Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Sebanyak 6.221 warga Kabupaten Nagekeo harus diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk mereka ditempatkan disebar di 70 titik lokasi pengungsian berbeda di area atau di wilayah Nagekeo. Dan memang untuk gempa sendiri ini masih dirasakan oleh warga, dan salah satunya selain diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, sejumlah warga ini secara mandiri lebih memilih untuk membangun tenda, mendirikan tenda secara mandiri
karena mereka khawatir begitu akan terjadinya gempa susulan yang memang sejak kami berada di sini, Lala dan juga pemirsa, kami merasakan beberapa kali adanya gempa susulan dengan intensitas yang cukup besar dan juga cukup terasa dengan durasi yang cukup lama. Kami terkait dengan pembangunan tenda mandiri milik warga, kami akan berbincang dengan salah satu warga di sini. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak boleh tahu dengan siapa namanya, Pak? Dengan Pak Askari. Pak Askari, boleh diceritakan nggak ini kegiatan warga pagi ini apa sih, Pak? Boleh diceritakan? Oh ya, pagi ini warga RT 06 Linggung Kapa Kelurahan Basatu, Kabupaten Nagekeo. Sebagaimana biasa pagi-pagi biasanya berkemas-kemas tempat istirahat atau tenda mandiri yang dibangun secara darurat dengan perlengkapan seadanya. Jadi harapan dari kami adalah kalau bisa mungkin para pihak terkait baik itu pemerintah, LSM, Ormas atau Parpol supaya bisa perhatikan dengan kondisi kami yang ada secara keseluruhan, bukan hanya di RT 06 tapi Nagekeo secara keseluruhan. Karena untuk diketahui bahwa sebenarnya pusat gempa kemarin itu yang terjadi itu ada di wilayah ini, dan kerusakan terparah juga untuk semua kabupaten itu sebenarnya ada di Mbai Nagekeo ini. Hanya yang sangat disayangkan ketika dirilis malah nama ini hilang. Itu mungkin kita tidak tahu kesalahan data dari mana sampai-sampai nama ini tidak muncul, padahal seharusnya ini menjadi pusat atau sentralnya gempa kemarin itu ada di Mbai. Bahkan sampai saat ini masih terjadi, semalam juga terjadi sampai dengan 5, sekian skala Richter. Dan juga masyarakat juga belum merasa nyaman dan mereka lebih memilih untuk tetap berada di luar dengan peralatan tenda seadanya, tenda yang dibangun secara mandiri. Karena kita mengharapkan tenda yang mungkin yang agak bagus, yang permanen, baik itu dari pemerintah atau dari mana, dari LSM, sampai saat ini kita belum mendapatkannya. Jadi sekali lagi warga berharap kalau bisa selain mungkin kebutuhan sehari-hari, akomodasi sembako untuk makanan sehari, perlu juga tenda-tenda walaupun tenda darurat yang penting ada. Kalau memang tidak ada itu biar terpal. Sedangkan kebutuhan sehari yang sangat dibutuhkan itu beras, mie, telur, ya makanan instan yang mudah didapat, yang bisa dijangkau. Kita tidak meminta yang lebih. Yang penting bisa bertahan hidup selama proses masa tanggap darurat ini. Oke, Pak, terima kasih Pak. Semoga nantinya kejadian seperti ini mungkin apa yang diharapkan warga bisa tersampaikan dan dengar oleh pihak-pihak terkait, terutama perintah. Terima kasih Bapak Askari. Ya, dan itu pemirsa, percakapan saya dengan salah satu warga yang menyatakan memang di Kabupaten Nagekeo ini merupakan kabupaten atau wilayah yang paling parah begitu terdampak gempa yang terjadi kemarin. Saat ini warga tengah bahu-membahu membangun tenda mandiri di depan rumahnya karena mereka ini khawatir akan terjadinya gempa yang sampai dengan hari ini. Perharinya Nata dan Lala gempa bisa terasa 5 hingga 10 kali. Tadi pagi pun kami sempat merasakan terjadinya gempa pada pukul 2 dini hari, kemudian pada pukul 4 dini hari, kemudian pada pukul 7